Terdengar suara keras dan semua orang kaget dan melihat ke arah suara itu. Itu adalah staf penghancur situ yang telah terbang ke langit, dan baru mendarat sekarang. Ada saat hening, di sisi fraksi baik, banyak yang mengerutkan kening, menjaga dengan penuh perhatian. Kali ini, fraksi jahat dihidupkan kembali dengan kekuatan besar yang bertentangan dengan harapan. Selain melihat situasi ini, masih banyak kekuatan yang tersembunyi dan tidak diperlihatkan. Di sisi fraksi jahat, masing-masing menyimpan niat jahat. Penatua Duanmu sedikit lebih baik karena dia bukan anggota sekte manapun dan hanya berpihak pada setan penghisap darah karena dia hanya bergaul dengannya. Tetapi bagi Raja Hantu, Baiduzi dan Iblis Penghisap Darah adalah orang-orang penting dari klan Seribu Racun, dan pada saat ini diam-diam saling memandang, sudah merupakan peringatan keras baginya. Hanya Raja Hantu dan King Long yang berdiri di sana tampak tenang. Sepertinya King Long mengatakan sesuatu dengan tenang kepada Raja Hantu. Raja Hantu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tampak tidak keberatan tetapi melirik ke arah Xiao Fan. Malam semakin dalam, dengan angin laut bersiul, jauh di lautan luas yang tak terbatas, periode pendek yang aneh dari tangisan panjang dan sedih di larut malam tampaknya semakin dekat, perlahan menjadi berbeda. Tian Bolis dan Taoist Fasep Chailos saling memandang, keduanya merasakan bahwa satu sama lain memiliki niat untuk mundur. Xin Yang, yang berdiri di samping, terbatuk sedikit dan berbicara dengan lembut kepada Taoist Fasep Chaelo. Kakak Fasep Chaelo, kekuatan jahat sekarang kuat, mengapa kita tidak mundur sementara dan membuat rencana lagi setelah berdiskusi dengan kepala sekte, bagaimana menurutmu? Fasep Chaelo merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan pasti, adik perempuan benar, dan melirik Tian Bolis. Tian Bolis perlahan menganggukkan kepalanya. Fasep Chaelo baru saja akan berbicara ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu, melihat ke kiri, mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah, di mana Xiao Yichai. Mengapa kita tidak melihatnya sama sekali? Qi Hao, yang berdiri di sampingnya, mendengar dan melangkah dan berkata, Guru, saudara Xiao berkata dia tidak enak badan ketika kami keluar, jadi dia tidak mengikuti. Wajah Taoist Fasep Chaelo menjadi gelap dan mendengus tetapi karena dia tidak bisa membuat pernyataan tanpa berpikir di depan muridnya, dia hanya bisa memalingkan wajahnya dan hendak berbicara dengan murid cabang lainnya seperti Fai Xiang, Li Sun De ketika tiba-tiba ada kesedihan. Menangis dari belakang orang banyak. Kerumunan bergerak dan ada saat kebingungan tetapi mereka hanya bisa melihat bahwa ada beberapa murid muda fraksi baik yang terluka parah dan terhuyung-huyung dari kegelapan, dengan darah di tubuh mereka. Mereka mendesis keras, ada orang-orang fraksi jahat di belakang. Dalam kegelapan, dari hutan kuno, sepertinya ada banyak tangisan ratapan. Tian Bolis dan yang lainnya menjadi pucat, sejak Raja Hantu dan anak buahnya muncul, semua orang memusatkan perhatian mereka pada monster tua ini. Mereka tidak menyangka bahwa fraksi jahat akan diam-diam mengepung rute mundur mereka, mencegah mereka melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ada kilatan cahaya di hutan, banyak senjata magis muncul, fraksi baik, satu demi satu mengambil senjata magis mereka untuk bertahan tetapi karena mereka tidak siap dan jumlah murid fraksi jahat lebih dari yang diharapkan, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kulit Taoist Fasep Chaelo muram, dia berteriak keras dan membumbung ke langit. Namun, tanpa menunggu untuk melihat tindakannya, Baiduzi dan Elder Duanmu melemparkan diri mereka ke depan. Baiduzi tersenyum dan terlihat galak sambil berteriak, Dok Taoist, berikan aku hidupmu. Taoist Fasep Chaelo berhenti di udara karena dia tidak berani meremehkan monster tua ini dan harus berbalik untuk menerima serangan mereka. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya merah di bawahnya, itu adalah Tian Bolis, yang telah menerima serangan Penatua Duanmu. Xin Yang berdiri di tanah, mengerutkan kening dalam dengan tanda-tanda khawatir di wajahnya yang cantik. Itu jelas merugikan fraksi baik dan masih ada dua Raja Hantu dan King Long yang penuh teka-teki, yang belum menunjukkan kekuatan mereka. Juga jumlah persembunyian murid fraksi jahat masih belum diketahui, situasinya mengkhawatirkan. Saat ini situasinya dalam kekacauan, di bayang-bayang larut malam, fraksi jahat ada di mana-mana, kapan saja dan di mana saja senjata magis terbang keluar untuk mengambil nyawa. Fraksi baik jatuh ke dalam pertempuran sengit, erangan teredam dan tangisan menyedihkan terdengar. Zhang Xiaofan memegang tongkat api tetapi tidak menyerang. Karena Song Daren dari Bambu Peak, Tian Lingerdel khawatir tentang luka-lukanya dan membentuk lingkaran di sekelilingnya sehingga dia tidak terluka pada saat itu.
Tetapi karena situasi yang genting, dia juga gugup. Saat kilatan cahaya dari fraksi jahat menjadi lebih agresif, fraksi baik perlahan-lahan ditebang. Masalah utama adalah bahwa dalam kegelapan malam, tidak mungkin untuk melihat murid fraksi jahat yang bersembunyi. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Zhang Xiaofan masih di posisi semula dan melihat bahwa senior di sekitarnya dan tekanan Ling Tian'er meningkat, dia merasa cemas. Dia merasa bahwa meskipun tubuhnya lelah tetapi masih baik-baik saja, dia naik untuk bergabung dengan pertempuran. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan lembut, seperti lonceng angin surgawi yang bergema di 9 langit, musik yang menyenangkan di telinga. Cahaya biru yang indah tiba-tiba muncul, Lu Sueki bangkit dengan pedangnya tetapi pedang suci Tianya itu bersinar dengan cemerlang dan itu benar-benar menerangi area di sekitarnya. Darkness, sepertinya tidak bisa menyentuhnya. Tapi dia terlempar ke arah kegelapan, suara siulan tajam yang mengguncang surga. Gadis cantik ini, berubah menjadi cahaya listrik biru, melesat ke arah kegelapan hutan kuno. Beberapa saat kemudian, hanya cahaya biru yang memancar terlihat. Teriakan alarm dari kegelapan terdengar, tekanan dari kerumunan terangkat secara moneter. Juga pada saat yang sama, gelombang nyanyian Buddhisme terdengar, Fasiang menyatukan kedua telapak tangannya dan bangkit. Ujung-ujung jarinya bersinar dengan cahaya keemasan dari mutiara reinkarnasi, yang bermartabat dan khusyuk dan dia perlahan berbalik. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mutiara reinkarnasi juga terbang ke sisi lain dari kegelapan. Beberapa saat kemudian, cahaya emas yang menyilaukan mengamuk di kegelapan, seperti siang hari, banyak murid fraksi jahat menangis dan terbang keluar. Ini segera mengubah situasi, seperti Qi Hao, Lin Jingyu, Li Xun, Yan Hong dan bahkan Fasan, Sitodel semua generasi muda yang luar biasa dari fraksi baik, mereka hanya tertangkap tidak siap sebelumnya dan sekarang mulai menyerang satu demi satu. Dan fraksi jahat, yang dengan licik menyerang dari sekitarnya, tampaknya tidak memiliki master yang terampil, dan tidak banyak yang bisa bertahan dengan baik. Situasi mulai berubah menuju fraksi baik. Berdiri jauh, Raja Hantu dan King Long, yang menerimanya, mengerutkan kening. King Long menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berkata, kemampuan murid muda fraksi baik, semua orang tanpa kecuali, 1 dari 1.000.000, dibandingkan dengan junior kita, mereka jauh lebih kuat. Raja Hantu mengangguk dan melihat ke suatu tempat yang jauh. Dia tiba-tiba berkata, gadis yang menyerang lebih dulu, senjata ajaibnya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? King Long berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu pedang ilahi Tianya? Raja Hantu menoleh dan menatapnya, King Long tersenyum, perlahan dan tampaknya berbicara dengan suara lembut dan rendah, pedang ilahi Tianya, pedang ilahi Tianya. Raja Hantu berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, perlahan berkata, dan praktisi dari kuil Tianyin itu, dia memiliki mutiara reinkarnasi di tangannya, pemuda berpakaian putih dari sekte Qingyun, pedang surgawi air hijau gelapnya, seharusnya, Zanlong. Fraksi baik beberapa tahun ini benar-benar bersusah payah untuk mengkultivasi anak-anak mereka. Pada saat ini, hutan larut malam telah menjadi terang hampir seperti siang hari dari banyak cahaya senjata ajaib. Dari dalam hutan hingga area pertempuran terbuka yang paling intensif, sepertinya cahaya tajam yang sangat dingin beterbangan kemana-mana. Di bawah sinar cahaya warna-warni, darah merah segar tak henti-hentinya berceceran ke pohon-pohon yang sedikit bergetar. Tergumpal menjadi mutiara darah, menetes tanpa suara. Lu Sueki mendarat dengan suara siulan yang jelas. Dalam sekejap, malam berubah biru seperti langit, lingkaran cahaya sejernih air muncul dari pedang ilahi Tianya dan melesat ke segala arah. Seperti pandangan seorang gadis cantik menyapu melewati dunia duniawi ini. Daun rimbun yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar, membuat suara gemerisik. Murid-murid fraksi jahat berpakaian hitam di sekitarnya membuat tangisan aneh tanpa henti. Meskipun ada orang yang mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi akhirnya dirobohkan juga. Sejak membuatnya hidup dari Forsaken Abyss sampai sekarang, keterampilannya tampaknya telah berkembang pesat. Zhang Xiaofan mengamati dari jauh dan menghirup udara dingin, terkejut dan juga hormat. Di sekelilingnya, Song Daren, Du Bishu dan lainnya perlahan-lahan tertekuk di bawah tekanan. Meskipun tidak banyak murid fraksi jahat yang menyerang murid lembah bambu tetapi mereka jauh lebih terampil daripada yang lain. Pakaian mereka juga membawa simbol tengkorak manusia tetapi tidak diketahui apakah itu simbol klan Raja Hantu.
Tianlinger berdiri di depan Zhang Xiaofan, wajahnya pucat dan butiran-butiran kecil keringat juga muncul di dahinya. Tindakannya mengendalikan sutra merah terang kuning tampak sedikit bingung. Meskipun di antara murid lembah bambu, kecuali Zhang Xiaofan, Tianlinger adalah yang termuda tetapi bakatnya jauh melebihi beberapa saudara senior. Membandingkan keterampilan, kecuali Song Daren, dia yang berikutnya. Tidak yakin apakah dia seorang gadis atau karena alasan lain, para murid fraksi jahat terus menyerangnya. Sekarang, bahkan Zhang Xiaofan juga merasa bahwa Tianlinger merasakan ketegangan. Angin malam dengan tenang bertiup melewati hutan yang telah menjadi medan perang. Di kedalaman kegelapan, mata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya juga memata-matai mereka. Teriakan di sekitar mereka semakin mendesak, Zhang Xiaofan mengerutkan kening dan melihat keluar. Hanya dalam waktu singkat, situasi berubah lagi. Murid fraksi jahat membalas dan Lu Sueki, Fa Xiang, Qi Haodel yang sebelumnya bertarung seperti membelah bambu, sekarang dikepung dan bertarung dengan para master. Meskipun tidak dirugikan sekarang tetapi mereka sudah tidak dapat melarikan diri. Namun bagi murid fraksi baik yang entah bagaimana kurang terampil di sekitarnya, semakin banyak murid fraksi jahat berkumpul. Jeritan terdengar dan situasi mulai condong ke arah fraksi jahat lagi. Zhang Xiaofan menggertakkan giginya dan mengeluarkan tongkat apinya. Dia tidak mau terus beristirahat dan ingin setidaknya membantu seniornya dan Tianlinger. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika dia mendengar Tianlinger berteriak. Dia tertahan, seolah tersandung oleh sesuatu. Dalam sekejap ada 3 atau 4 cahaya senjata ajaib yang aneh menyerbu. Song Daren dan yang lainnya terkejut tetapi tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu. Zhang Xiaofan tidak berhenti untuk berpikir dan bergegas tetapi sepertinya dia juga selangkah terlambat. Pada saat kritis itu, wajah Tianlinger seputih kertas. Kedua tangannya tidak berhenti memegang, sua-sua-sua, sutra vermilion kuning menari di depannya untuk membela tetapi juga sudah terlambat. Dalam sekejap, ada 2 senjata ajaib, satu hitam dan satu putih, menyerang dengan kecepatan cahaya ke arahnya. Jantung Zhang Xiaofan hampir melompat keluar. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat itu, ada kilatan putih, sosok diblokir di depan Tianlinger, menggunakan kedua tangan dan segera menyerang balik kedua senjata. Di kegelapan yang jauh, teriakan kemarahan dan teriakan ketakutan langsung terdengar. Semua orang menghela nafas lega dan melihat sosok itu. Itu adalah istri guru, Xin Yang. Xin Yang dengan cepat menoleh ke belakang dan melakukan pemindaian cepat pada Tianlinger dan berkata, "Linger, kamu baik-baik saja." Tianlinger masih shock, mengangguk dan berkata, "Ya ibu, saya baik-baik saja." Xin Yang mengerutkan kening, saat ini para murid fraksi jahat mendekat lagi. Xin Yang dengan cepat berkata, "Kalian semua cepat pergi, kami tidak bisa tinggal di sini. Kalian semua meninggalkan pulau ini setelah kalian semua melarikan diri, kita akan bertemu di kota Changhe Cina Timur." Song Daren, Tianlinger dan yang lainnya terkejut tetapi mereka tidak berani berbicara saat melihat wajah serius Xin Yang. Tianlinger menggumamkan jawaban dan para murid lembah bambu mulai berjalan ke belakang. Saat ini, situasinya berantakan dan pertempurannya luar biasa intens. Xin Yang menghindar ke kiri dan bergoyang ke kanan, dan pergi untuk membantu setiap kali dia melihat murid fraksi baik dalam bahaya, sehingga memungkinkan mereka untuk mundur dari pertempuran. Keterampilannya sangat tinggi dan jauh melebihi murid umum fraksi jahat. Hanya sosoknya yang berkibar terlihat dalam cahaya redup malam, anggun dan tidak pernah mengungkapkan jejak urgensi. Selama ada jeda, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia hanya bisa melihat awan gelap tebal di langit tetapi kekacauan kilatan cemerlang juga terlihat. Bertarung di udara adalah Taoist Fasep Cailo dan Tian Bolis bertarung dengan fraksi jahat Bai Duzi dan Penatua Duanmu. Hatinya agak khawatir tetapi melihat Tian Bolis, yang baru saja berkelahi dengan Blood Sucking Demon, dan saat ini masih tidak dirugikan dengan Elder Duanmu, dia kemudian merasa lega. Sebagian besar murid fraksi baik telah pergi secara terpisah setelah Xin Yang melakukan beberapa serangan untuk menyelamatkan mereka. Mereka yang tersisa di medan perang sebagian besar adalah beberapa murid yang lebih terampil seperti Lu Suekidel. Tapi di sisi fraksi jahat, sepertinya banyak juga yang pergi untuk mengejar jadi meskipun sisi fraksi baik masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak ada bahaya langsung saat ini. Namun, Xin Yang merasa lebih cemas. Karena di depannya,
Dari awal hingga akhir, Raja Hantu dan King Long, dua sosok paling misterius dari fraksi jahat, selalu berdiri di sana, tersenyum dan menonton dari pinggir lapangan. Di sisi fraksi jahat, Raja Hantu dan King Long berdiri berdampingan dan melihat sementara murid fraksi baik tak henti-hentinya melarikan diri. King Long berkomentar dengan acuh tak acuh, kamu akan membiarkan orang-orang ini pergi. Raja Hantu tersenyum dan berkata, para junior ini tidak penting. Selain itu, kali ini kita datang ke Bukit Liubo, bukan untuk bertarung sampai mati dengan orang-orang fraksi baik. King Long mengangguk, mengangkat kepalanya dan melihat ke udara sambil berkata, keduanya adalah salah satu dari 5 anggota tim dari Sekte King Yun yang dengan berani merambah ke Wildlands kami dan membuat kami kejam. Raja Hantu berkata, kamu benar. Taois Fasep Chayalo, Tian Bolis dan Sang Zhengliang, Cheng Suchang, ditambah satu lagi, Wan Jianyi, itu adalah 5 orang itu. King Long dengan lembut menghela nafas dan berkata, 100 tahun berlalu dengan sangat tergesa-gesa. Pada saat itu, orang-orang ini hanya anak-anak muda yang bertekad untuk membunuh dan sekarang secara tak terduga juga memimpin dan mengambil alih. Raja Hantu tersenyum ringan dan berkata, kakak, kamu tidak hadir pada waktu itu karena beberapa urusan. Jika tidak, dengan kalian berempat utusan suci, selama pertempuran Bukit King Yun, meskipun sekte suci kami mungkin tidak dapat meraih kemenangan tetapi setidaknya kami tidak akan dikalahkan secara tragis. King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. 3 sekte utama fraksi baik berada di puncaknya 100 tahun yang lalu dan orang-orang tua bodoh itu keluar dari masa pensiun mereka satu demi satu. Bahkan jika Anda memasukkan kami tidak akan bisa bertahan juga. Tapi, hehe, menggelikan bahwa di aula suci di Wildlands, ribuan anggota sekte suci kami melarikan diri hanya dengan melihat mereka. Raja Hantu dibungkam sejenak dan perlahan berkata, benar. Saya tidak berada di aula suci pada waktu itu karena saya harus mengurus Raja Hantu pendahulu kami tetapi saya juga mendengar bahwa itu sangat memalukan. Sangat disayangkan bahwa murid-murid kami yang sangat terampil dikirim ke pertempuran besar King Yun dan memiliki banyak korban, jika tidak. King Long tiba-tiba menyela, waktu itu aku berada di aula suci. Tubuh Raja Hantu bergetar karena terkejut dan berkata, apa? Saudara yang lama, Anda berada di aula suci pada waktu itu. King Long juga dapat diterjemahkan sebagai naga hijau, tertawa getir dan berkata, itu benar. Sebenarnya tidak hanya itu, kecuali prajurit hitam pemalas besar itu, macan putih dan burung merah juga ada di aula suci. Ekspresi wajah Raja Hantu berubah. Dia memaksakan senyum dan berkata, lalu bagaimana mungkin kakak lama kamu tidak dapat mengenali kedua orang ini sekarang? King Long tertawa pahit lagi dan berkata, itu bisa dikatakan sebagai masalah yang memalukan. Serangan oleh kelima orang ini tidak berhenti di Wildlands, mereka bahkan menyerbu ke kuil suci kita. Tindakan itu mengejutkan dan membuat takut seluruh Wildlands. Meskipun klan Wandu, 1000 racun, dan Aula Changsen panjang umur, bertugas menjaga kuil suci, dan meskipun faktanya kami tidak pernah berhubungan baik dengan kedua faksi ini, namun kami bertiga, Macan Putih, Merah Bird dan saya sendiri, memutuskan untuk membantu bersama dengan petarung yang sangat terampil dari cabang lain, dalam mempertahankan Aula Suci. Raja Hantu melihat ke udara dan berkata, mengapa? Keterampilan mereka sudah sekuat itu 100 tahun yang lalu. King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak demikian. Setelah krisis selesai, saya memikirkannya dengan hati-hati. Sebenarnya itu karena setelah kekalahan besar kami di Bukit King Yun, banyak pejuang kami yang sangat terampil tewas atau terluka dan terjadi kepanikan yang meluas. Ketika 5 orang ini menerobos masuk dan menyerang, kami berpikir sejenak bahwa pasukan fraksi baik telah tiba dan kami kehilangan keinginan untuk bertarung. Tapi kami tidak membayangkan bahwa hanya ada 5 orang. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, di antara 5 orang ini, saya hanya bertemu Wan Jianyi, itulah sebabnya saya tidak mengenali 4 lainnya. Ketika mereka menyerang Aula Suci, 5 dari mereka malah berpisah dan masing-masing datang dari arah yang berbeda. Pada saat itu, kami tidak siap dan dalam keadaan kebingungan yang gelisah. Begitu kami mendengar teriakan serangan datang dari segala arah, kami kehilangan akal. Jika kami menerima serangan dengan tenang dan menunggu sampai situasinya tenang, kami akan menang tanpa pertanyaan. Sayang sekali, sayang sekali mereka memiliki seseorang seperti Wan Jianyi.
Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan orang ini? King Long menutup matanya sebentar dan terdiam sejenak. Dia menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu adalah pria dengan bakat langka dan kemampuan luar biasa. Salah satu yang jarang saya lihat sepanjang hidup saya. Setelah acara, kami berdiskusi di antara kami sendiri dan merasa bahwa meskipun keterampilan empat lainnya bagus, tetapi dibandingkan dengan Wan Jianyi, ada banyak perbedaan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak memilikinya, orang-orang Sekte King Yun ini benar-benar tidak akan dapat menyerang ke Will Lens kita, apalagi aula suci kita. Melihat ekspresi King Long, ada ekspresi sedih, seolah-olah dia menghidupkan kembali kenangan. Waktu itu, mereka berempat menyerang dari samping, depan dan belakang tetapi kami hanya memusatkan pasukan kami di pintu utama aula suci. Sementara kami ragu-ragu dan panik, Wan Jianyi memegang pedangnya dan melakukan serangan sendirian. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, hanya dia. King Long menghela nafas dan berkata, ya, hanya dia sendiri. Aku masih ingat bajunya seputih salju, pedangnya hijau giok seperti air. Ah, itu benar, itu adalah pedang pembunuh naga. Saya hampir tidak bisa mengenalinya setelah tidak melihatnya selama 100 tahun. Raja Hantu terkejut. Dia melihat ke arah jari kiri King Long tapi itu menunjuk pada orang yang masih bertarung di medan perang. Pedang berwarna hijau giok seperti air musim gugur di tangan Lin Jingyu, pedang pembunuh naga. Jadi pedang pembunuh naga itu yang dipegang oleh Wan Jianyi awalnya. King Long mengangguk dan berkata, itu benar, itu ada di tangannya. Saat itu, saya menanyai dia dengan keras tetapi dia hanya tertawa tanpa henti dan menyerbu ke kerumunan. Dia menyerang seperti kekuatan tanpa hambatan dan tak tertahankan, ZZI. Dia benar-benar pahlawan. Klan Wandu dan Aula Changsen yang bertanggung jawab menjaga kuil suci tetapi karena prioritas kami adalah mempertahankan Aula suci, kami berjaga bersama dengan pejuang terampil cabang lain. Raja Hantu memandang dengan kagum dan menganggukkan kepalanya berkata, orang itu benar-benar tidak dapat dipercaya dan sangat berani. Apa yang terjadi selanjutnya? King Long berkata, kami semua terkejut dan marah tetapi khawatir bahwa di sampingnya, mungkin ada pejuang terampil fraksi baik lainnya yang menyerang kapan saja. Kami bahkan lebih waspada ketika pertempuran mengaum di belakang kuil suci semakin dekat. Dalam keadaan panik, dia berhasil memasuki aula utama tempat kami memuja Ratu Kebijaksanaan dan Raja Kebijaksanaan kami. Wajah Raja Hantu yang biasanya tanpa ekspresi tiba-tiba menjadi pucat. Dia bertanya dengan suara serak, apa? King Long tertawa pahit dan berkata, bahkan kamu memiliki reaksi seperti itu. Bisa dibayangkan betapa geramnya kami saat itu. Kami tidak peduli apakah masih ada petarung yang sangat terampil yang datang, kami semua seperti orang gila dan bergegas ke arahnya. Senjata ajaib apapun yang kami miliki, kami gunakan. Dalam waktu singkat, gaun putihnya berlumuran darah. Namun, dia bahkan tidak berbalik dan terus menyerang kuil suci. Dia dengan cepat terbang ke atas altar tempat kami meletakkan persembahan kami untuk berhala raja dan ratu kebijaksanaan kami. Di antara dua berhala, dia secara fisik mengukir 3 kata besar ke dinding putih, Wan Jianyi. Raja Hantu tidak bisa berkata-kata. King Long tiba-tiba berkata, kamu tahu bahwa Scarlet Bird selalu menutupi wajahnya, kan? Raja Hantu terkejut dan berkata, ya, apa yang terjadi? King Long berkata, di antara kami, dia adalah satu-satunya wanita tetapi juga yang paling setia terhadap dua idola suci kami. Pada hari itu, dia adalah orang pertama yang menyerang tanpa ragu-ragu. Dia menyelinap serangan dalam hitungan detik yang diambil Wan Jianyi untuk mengukir kata-kata dan menebas pedangnya. Dan tebasan itu benar-benar memotong lengan kiri Wan Jianyi. Raja Hantu kembali terkejut. King Long menghela nafas dan berkata, itu juga mengejutkanmu kan? Kami juga tercengang. Itu karena ketika Wan Jianyi menyerang, auranya yang kuat sangat kuat. Kami tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi kita semua sendirian dan bahkan betapa kuatnya dia akhirnya akan habis, seperti anak panah di ujung penerbangannya. Namun raut wajahnya tidak berubah dan hanya wajahnya yang tampak pucat meskipun lengan kirinya terpotong dan darah menyembur seperti air mancur. Sebagai gantinya, dia berbalik dan pergi ke Scarlet Bird, mengulurkan tangannya dan melepaskan cadarnya. Dia menatapnya, tertawa dan berkata, kecantikan yang menakjubkan seperti yang diharapkan. Mengatakan yang mana,
dia mengendarai dan mengarahkan pedang pembunuh naganya dan berjuang keluar lagi. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih bisa berjuang keluar bahkan seperti itu. King Long menghela nafas dan berkata, pertama, dia terlalu berani. Darahnya ada di seluruh kuil suci dan meskipun kehilangan lengannya, kekuatan aura pedangnya tampaknya melampaui apa yang kami rasakan sebelumnya. Kedua, 4 rekan tim King Yun Sekte lainnya menyalakan api di kuil suci. Asap hitam tebal mengepul di mana-mana. Kami khawatir bahwa mungkin ada lebih banyak musuh fraksi baik dan kami juga ingin memadamkan api. Tanpa diduga dalam keadaan panik itu, kami membiarkannya melarikan diri. Raja Hantu menghela nafas panjang dan berkata, tidak bisa membayangkan bahwa di dalam fraksi baik, masih ada pahlawan seperti itu. King Long dengan ringan berkata, sayang sekali meskipun dia adalah seorang pahlawan tanpa diragukan lagi, tak tertandingi di dunia ini tetapi dia tidak memiliki akhir yang baik. Setelah kami memastikan bahwa sebenarnya hanya ada 5 anggota tim dari Sekte King Yun yang menyerang kami pada hari itu, kami benar-benar marah. Tapi aku juga bisa melihat bahwa meskipun fakta bahwa orang-orang dari Tousan Poison Clan dan Longevity Hall mengutuk keras tapi di dalam hati mereka, semua kagum pada Wan Jianyi. Terutama adik perempuanku yang junior itu, Burung Scarlet. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan pernyataannya. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, pada saat itu, kami semua merasa bahwa di antara Sekte King Yun, dia pasti akan menjadi orang yang mengambil alih sebagai kepala sekte. Namun, tidak lama setelah kejadian itu, kami mendengar bahwa kakak laki-lakinya, Dao Xuan, yang mengambil alih. Dan sejak saat itu, kami tidak pernah mendengar apapun lagi tentang pria dengan bakat luar biasa ini. Baru hari ini saya tahu bahwa dia benar-benar telah meninggal. Dia menghela nafas setelah dia selesai, menunjukkan penyesalan yang besar atas masalah ini. Raja Hantu tersenyum dan berkata, itu benar. Sangat disayangkan saya tidak bisa bertarung dengan pahlawan ini, itu benar-benar penyesalan seumur hidup. King Long mendongak, melirik ke udara dan tiba-tiba tertawa sarkastik dan berkata, Penatua Duanmu dan Baiduzi, orang-orang ini melarikan diri ke Willlands setelah kalah di Bukit King Yin. Akhirnya, mereka bertemu dengan tim beranggotakan 5 orang Wan Jianyi sebelum mencapai kuil suci dan melarikan diri setelah dipukuli. Mereka bahkan tidak berani kembali ke kuil suci. Sekarang mereka berani meminta Wan Jianyi. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Raja Hantu tersenyum ringan dan berkata, mereka hanya klan 1000 racun, itu antek-antek tua itu. Kakak lama, mengapa kamu repot-repot marah pada mereka? King Long mengulurkan tangannya, dengan ringan menjentikkan gaun putihnya dan dengan ringan berkata, itu adalah penghinaan besar yang tak terbayangkan ketika Wan Jianyi merambah kuil suci kita. Saya dengan susah payah berlatih selama 100 tahun dan juga mengambil risiko besar untuk menemukan cincin cahaya murni alam semesta, hanya untuk mempersiapkan suatu hari di mana saya bisa bertarung dengannya lagi. Ketika saya mendengar bahwa dia telah meninggal hari ini, saya hanya merasakan kekecewaan dan penyesalan. Tetapi saya tidak pernah berharap orang-orang ini mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti menggali tubuhnya dari kuburnya. Saya merasa malu berhubungan dengan mereka. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dia mendongak untuk melihat pertempuran tetapi hanya bisa melihat kilatan cahaya di udara semakin intens dan dia hampir tidak bisa melihat siluet 4 orang itu. Dan awan gelap di langit seolah-olah diterangi lebih banyak dari cahaya senjata magis. Keheningan melintasi cakrawala, hanya di kejauhan lautan luas, rangkaian suara siulan panjang itu, berangsur-angsur menjadi sedih. Raja Hantu tiba-tiba mengerutkan kening, berbalik dan berkata kepada King Long, apakah kamu merasakan itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi malam ini? King Long mendongak, terdiam beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah dan berkata, maksudmu? Raja Hantu mengangguk, berkata, legenda menyatakan bahwa setiap kali binatang aneh itu lahir, langit dan bumi pasti akan berubah, disertai dengan badai besar. Oleh karena itu, dalam gulungan kuno, ilahi dan kejahatan yang aneh tercatat bahwa Dewa Petir menaiki binatang itu. Ekspresi King Long secara bertahap berubah serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa itu kebetulan yang terlalu dini, malam ini akan menjadi malam. Raja Hantu merenung sejenak dan berkata, sudah beberapa hari sejak saya tiba di Bukit Liubo ini, tetapi selama beberapa hari terakhir saat senja, tidak ada suara siulan aneh seperti malam ini,
saya hanya takut jika Queen Yu benar-benar keluar malam ini, sepertinya kita harus melakukan persiapan awal. King Long perlahan menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar. Bagaimanapun, masalah Queen Yu akan lebih penting, mari kita serahkan tempat ini kepada orang-orang klan Seribu Racun. Hei, setelah kita menaklukkan Queen Yu, dengan 3 makhluk gaib lainnya, kita. Raja Hantu tiba-tiba batuk, King Long terkejut dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, 100 tahun pelatihan pahit, mengubah seseorang menjadi idiot, hehi, Zhongzu tolong jangan keberatan. Raja Hantu tersenyum tipis, berbalik dan pergi, tanpa melirik lagi ke orang-orang yang bertarung sengit di medan perang. King Long melirik ke kejauhan, tetapi dari jauh, dia melihat bahwa para murid fraksi baik pergi satu demi satu, perlahan-lahan menghilang ke dalam hutan, sosok-sosok menghilang. Tanpa sadar pikirannya kembali samar-samar diaduk, dia menghela nafas, dan berbalik untuk mengikuti Raja Hantu. Kegelapan yang sunyi, tetapi mata ganas yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengawasi dengan mengancam, seperti harimau yang mengincar mangsanya. Ketika kerumunan itu berlari, raungan kesengsaraan terdengar dari suatu tempat, dari jauh itu melayang keluar, bergema di kedalaman hutan dan disertai dengan suara siulan panjang yang misterius di lautan luas yang jauh. Malam itu, tampak sangat sedih. Zhang Xiaofan dan Ling Tianer, Song Daren, Hedazi dan Du Bishou, total 5 orang, mengendarai senjata magis mereka dan buru-buru terbang ke depan ke dalam hutan. Sebenarnya, dengan tingkat keterampilan mereka saat ini, mengarahkan senjata mereka untuk terbang ke langit secara alami akan jauh lebih cepat, tetapi saat mereka menerobos pengepungan para murid fraksi jahat dan hendak lepas landas, mereka melihat agak jauh, beberapa junior mengikutinya dan terbang. Tiba-tiba beberapa cahaya tak menyenangkan menyinari hutan lebat di bawah kaki mereka, dan benar-benar menghajar mereka. Ratapan kesengsaraan itu, sepertinya mereka tidak akan bisa membuatnya hidup. Wajah semua orang berubah. Hutan dedaunan yang rimbun di depan mereka, di samping larut malam, dan banyak murid fraksi jahat di sekitar mereka. Jika mereka ditemukan saat terbang keluar, mereka praktis akan menjadi sasaran langsung. Song Daren sebagai murid tertua, telah melihat lebih banyak dibandingkan dengan adik perempuan dan saudara laki-lakinya yang lain, membuat keputusan di tempat dan memutuskan untuk terbang cepat di antara hutan. Meskipun hutan itu gelap dan sulit untuk melihat para murid faksi jahat, tetapi pihak lain juga tidak akan bisa melihat diri sendiri dengan baik. Selama mereka terus pergi ke timur, begitu keluar dari hutan, mereka akan meninggalkan pengepungan fraksi jahat dan jauh lebih aman. Setelah keputusan dibuat, mereka berlima terbang dengan sekuat tenaga ke arah timur. Song Daren memimpin, Zhang Xiaofan adalah yang terakhir. Semua orang berkonsentrasi pada mengemudikan senjata mereka, terbang bolak-balik di tengah hutan. Pada saat itu, meskipun dada Zhang Xiaofan masih berdenyut-denyut kesakitan, namun luka yang dideritanya akibat pertarungan dengan Blood Sucking Demon Vampire tidak seserius yang dia kira. Dan dari tongkat api yang diikatkan ke lengan kanannya, itu memancarkan energi yang hangat kepadanya dari waktu ke waktu, beredar perlahan di tubuhnya, dan tampaknya memiliki kontrol khusus atas keterampilan seni penghisap darah aneh Blood Sucking Demon Vampire. Meskipun tongkat api itu secara diam-diam mengendalikan kekuatan jahat dari keterampilan seni penghisap darah, tetapi pada saat itu ketika Zhang Xiaofan menggunakan tongkat apinya untuk terbang ke depan, perasaan dingin yang aneh menjalar dari tongkat api dan memiliki beberapa konflik dengan Inferno Cermin. Di tubuhnya, 2 arus energi aneh ditolak begitu mereka bertemu satu sama lain. Namun, karena cermin neraka tidak diberi energi oleh energi spiritual Zhang Xiaofan, segera ia ditindas oleh energi dingin dari tongkat api. Zhang Xiaofan memusatkan seluruh energinya untuk mengikuti jalur penerbangan kakak dan adik seniornya, dan tentu saja tidak akan memperhatikan perubahan kecil ini di tubuhnya. Dia hanya terus melihat ke atas saat dia terbang, tetapi melihat awan gelap di balik cakrawala, bergolak seperti air mendidih, gelombang sinar cahaya, menerangi 9 langit secara langsung, mengubah setengah cakrawala menjadi merah. Di sana, jelas akan menjadi medan pertempuran antara gurunya, Tian Bolis, dan Sibo, Taois Fasep Caelo, dengan iblis fraksi jahat, dia bertanya-tanya apakah para tetua akan baik-baik saja. Memikirkan hal itu, Zhang Xiaofan segera menggelengkan kepalanya, merenungkan bahwa karena keterampilan gurunya sangat kuat, tentu saja dia tidak akan mengalami kecelakaan dan dia mungkin terlalu khawatir.
Setelah menertawakan dirinya sendiri karena memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dia menggerakkan dirinya sendiri, meningkatkan kecepatannya sehingga dia bisa mengikuti dengan baik di belakang saudara-saudara seniornya. Kegelapan di depan mereka seperti jaring tanpa batas, dengan batas yang panjang dan tak terlihat. Mereka berlima berangsur-angsur menjadi jauh dari perkelahian yang berisik, tenggelam dalam kegelapan, bahkan lingkungan sekitarnya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Di malam hari, tampaknya hanya ada kegelapan di depan mereka, permukaan laut yang mendekat, suara siulan panjang yang menyedihkan itu, jelas menjadi lebih jelas, jelas menjadi lebih dekat. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.